Dalam perjalanan hidupku mengiring Yesus, berulang kali ku dibentuk oleh sesamaku lewat perkataan ataupun perbuatan yang kadang menyakitkan dan lukai hatiku. Memang tiada semudah kata yang terucapkan saat ku harus melakukan kebenaran, merendahkan hatiku untuk mengampuni, senantiasa mengucap syukur untuk semua yang terjadi. Yesusku rindu menyenangkan hatimu, jalani hidup sebagai pelaku firman-Mu, namun ku tahu takkan pernah ku mampu melakukan kehendak-Mu bila tak mengharapkan. Bapak Ibu, kita akan mulai kebaktian pada hari ini. Kita akan ambil saat teduh dulu sebentar. Kita akan awali kebaktian pada hari ini dengan mengangkat pujian dari NKI nomor 289. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya. Ayat yang kedua, Bapak Ibu silakan untuk bangkit berdiri. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya sesaat percaya diampunilah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat. Ayat yang ketiga. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku hirap anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang memandang Yesus dalam surga terlang.
Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab pujilah, 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 buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmatnya. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang setia dan penuh kasih, Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Tuhan menyertai seluruh perjalanan kami dari tempat masing-masing hingga bersama di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami untuk menjalankan semua ini. Dan kami berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan utama, untuk membesarkan, memuliakan nama Tuhan, sekaligus juga belajar mengenal Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki kepada setiap kami. Tuhan tolong peribadahan kami dari awal sampai akhir, hamba-hamba Tuhan yang telah Kau persiapkan untuk melayani, juga bagian-bagian yang akan terjadi di dalamnya. Tuhan berkenan di tangan-Mu memakainya menjadi sarana untuk membangun iman kami semua, dan semua yang terjadi mendatangkan hormat pujian hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini, karena kami siap sepenuhnya memuji Tuhan, juga siap sepenuhnya mengalami berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita akan memberikan dan mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik, kita akan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh hambanya. Silakan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar kami mau memberikan apa yang kami miliki, berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat digunakan untuk gereja kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita sambut pemberian terbaik ini dengan mengangkat pujian dari NKI nomor 221. Tak dapat aku duga. Oh ya, sebentar, saya lupa, kantung biru ini kita alokasikan untuk Natal kita tanggal 18 Desember, mulai dari minggu ini sampai ke depannya. Mari kita mengangkat pujian dari 221. Kepada Yesus hatiku tertarik rapatlah, sehari-hari eloknya bertambah-tambahlah. Segala sungka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sehari-harian. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga ku lihat kelak
Tuhanku. Ketika aku pandang akan selamat sepenuh, permainnya pun lebihlah dari fajar yang reka. Sekarang sampailah segala rindu hatiku. Oleh sebab indahnya Tuhanku bertambahlah, tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga kulihat kelak. Ayat yang ketiga, jikalau ku berduka Ia beri penghiburan, ditariknya ku rapat pada kasih dan senang. Dan sekarang kasihku bertambahlah pada Yesus, indahnya kelak bertambahlah selama-lamanya. Dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga kulihat kelak imanku. Puji Tuhan, kita akan menyampaikan syafaat-syafaat kita di depan hadapan Tuhan, apapun beban dan permasalahan hidup kita. Saya percaya tiap orang punya masalah. Tapi Tuhan pasti lebih besar. Asal kita mau datang kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kita imani itu. Kita sambut syafaat-syafaat kita ini. Kita angkat pujian, kita sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Bila hati terasa berat, amin Tuhan, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di imani Bapak Ibu, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua pertolongan Tuhan, untuk semua perlindungan dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi maupun dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga mau mengakui segala kesalahan dan dosa kami, segala kelemahan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni kami, layakkan kami Tuhan saat ini untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu, untuk penerimaan-Mu untuk kami. Kami sepakat sehati bersama-sama menaikkan segala syafaat kami saat ini Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang maha mendengar, dan Engkau juga Tuhan yang berkuasa untuk menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk bangsa, negara, dan kota kami Cimahi. Kami mohon lawatan Tuhan. Kami mohon Engkau memberikan roh takut akan Tuhan kepada pemerintahan di bangsa, negara, dan kota kami, supaya mereka bisa menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan takut akan Tuhan, dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mohonkan keamanan, kesejahteraan kepada bangsa, negara, dan kota kami. Kiranya boleh terjadi pintu-pintu penginjilan terbuka dan banyak orang boleh dibawa untuk mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami rindu mempunyai gedung ibadah milik kami sendiri.
Kami bersyukur untuk gerakan pundak yang sudah berjalan. Kami berdoa untuk setiap orang yang sudah mengambil bagian dalam hal ini. Kami percaya sesuai dengan waktu Tuhan, kiranya ini boleh terwujud dan kami boleh memiliki gedung ibadah milik kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Rakerda tanggal 22 Oktober bulan ini. Kiranya Engkau yang menolong, memberkati setiap persiapannya. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada para panitia dan menolong memberikan rencana Tuhan dalam hati setiap pengurus, setiap BPJ untuk membicarakan agenda-agenda yang Tuhan taruh dalam hati mereka, dan supaya diberikan cuaca yang baik dan semua peserta diberikan kesehatan agar mereka bisa mengikuti Rakerda ini dengan baik dan bisa menyimpulkan segala hal yang harus dikerjakan dalam GKI Jawa Barat ini Bapak. Kami berdoa juga Bapak untuk Natal tanggal 18 Desember ini. Kami bersyukur untuk panitia yang sudah terbentuk, bersyukur untuk kesehatan. Kami berdoa untuk seksi acara yang akan memulai latihan-latihan. Kami mohon Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semuanya yang akan mengisi acara, juga berikan kesehatan kepada panitia untuk bekerja sama, berkoordinasi dengan baik. Kami berdoa untuk tempat yang akan dipakai, kiranya Tuhan memberikan tempat yang baik, yang layak, yang cukup untuk kami semua. Kami berdoa untuk pembicara, kiranya kami mintakan pembicara yang daripada Tuhan untuk Natal kami. Juga untuk biaya yang diperlukan, kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Kaya, yang akan mencukupkan dan menyediakan. Dan segala hal persiapan yang lainnya, kami percaya Engkau Tuhan yang akan menolong dan memimpin. Kami berdoa juga Bapa untuk Ibu Maria yang hari ini pulang dari Kamboja, Tuhan kiranya menyertai, dan juga Pak Refli yang hari ini pulang dari Makassar. Tutup bungkus setiap kendaraan yang mereka pakai dengan kuasa darah Yesus. Jaga, lindungi, pelihara, luputkan dari segala mara bahaya dan celaka, dan memberikan kesehatan, kekuatan, tibakan mereka di rumah mereka masing-masing bertemu dengan keluarga dalam keadaan baik dan sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa jemaat-Mu yang kurang sehat, untuk Vio yang panas, Nova juga yang sakit, serta Niko yang akan operasi hari Senin ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan penyembuh. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau sanggup menyembuhkan orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang buta, orang yang lumpuh. Engkau juga sanggup menyembuhkan jemaat-Mu saat ini Bapa. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, biarlah mereka dijadikan sembuh. Berkati setiap obat-obatan, setiap pemeriksaan, terapi atau apapun yang sedang mereka jalankan, sertai dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa untuk persiapan operasi Niko Senin ini, kiranya Engkau memberikan ketenangan kepadanya, segala persiapan boleh menghasilkan hal yang baik, tensi atau apapun itu boleh berjalan dengan baik, dengan normal, dan Tuhan yang memegang kendali atas setiap persiapannya. Juga dokter yang akan mengoperasi, Tuhan Yesus memberkati segala sesuatunya. Kalau ada keperluan baik biaya atau apapun, kami percaya Engkau Tuhan juga yang akan menyiapkannya. Terima kasih Tuhan, juga jemaat-Mu yang mungkin ada permasalahan, baik dalam hal ekonomi, baik dalam hal kesehatan, baik dalam hal pelayanan, baik dalam hal studi atau pekerjaan. Kami percaya segala sesuatunya Tuhan izinkan untuk membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk kami lebih lagi mengalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan biarlah apa yang Kau izinkan dalam permasalahan kami boleh menguji iman kami, sehingga kami boleh makin bertekun, makin kuat iman kami, makin lekat kami, bersekutu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pergumulan kami ini boleh menjadi kesaksian
untuk memberitakan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Kami percaya, kami mau bawa semua pokok doa kami ini dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Andreas Waluyo. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan dari NKI nomor 167. Bapa kami anak-Mu berhimpun keliling di Kau, berseru beri kesadaran oleh firman-Mu Yahud. Sadarkanlah, sadarkanlah, beri kebangunan Tuhan, kebangunan, kebangunan, beri oleh firman-Mu. Ayat yang kedua. Anugerah-Mu melimpahkan berkat surga pada kami, beri kami rasakan kesadaran oleh firman-Mu. Sadarkanlah, sadarkanlah, beri kebangunan Tuhan, kebangunan, kebangunan, berilah oleh firman-Mu. Ayat yang ketiga. Pergumulan kami bukan cara kemanusiaan, tolong Tuhan berikan kesadaran oleh firman-Mu. Sadarkanlah, sadarkanlah, beri kebangunan Tuhan, kebangunan, kebangunan, berilah oleh firman. Sekali lagi mari kita berdoa. Selalu kami naikkan syukur kepada Tuhan karena setiap kesempatan yang Tuhan beri adalah anugerah bagi kami. Kalau hari ini kami bisa kembali berkumpul, kami memuji Tuhan bersama-sama, mengekspresikan cinta kasih kami kepada Tuhan sebagai hasil daripada kasih Tuhan kepada kami. Kami juga berkesempatan kembali mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama. Sungguh itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri bagi kami sebagai orang percaya, orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan, orang-orang yang hidup dari anugerah Tuhan. Dan bersama-sama kami rindu kembali diberkati Tuhan lewat pembelajaran bersama hari ini. Kiranya Tuhan menopang, Tuhan memberkati sehingga kami semua mengalami berkat Tuhan yang membangun iman kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang Tuhan perkenan untuk menyampaikan kebenaran hari ini. Sekali lagi hamba tidak lebih daripada Bapak Ibu sekalian yang duduk bersama hari ini. Tapi oleh anugerah Tuhan kami dipercayakan oleh-Mu untuk menyampaikannya. Kami percaya Tuhan juga akan memampukan kami sehingga setiap tutur kata yang keluar dari bibir mulut hamba adalah hal-hal yang boleh menolong kami untuk semakin mengenal Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk mengalami berkat Tuhan dan kami siap untuk menerima firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita masih bersama-sama satu bagian yang tentu membawa sukacita kepada kita. Tadi pagi saya kembali merenungkan ayat firman Tuhan yang ada dalam kitab Yakobus yang berkaitan dengan kegiatan kita untuk merencanakan sesuatu. Dan diingatkan bahwa kita ini hidupnya sangat singkat ya. Jadi kalaupun mau merencanakan sesuatu, ada sesuatu pesan yang Tuhan ingatkan, yaitu menggunakan kalimat jika Tuhan menghendaki. Itu membuktikan bahwa memang keberadaan kita adalah anugerah Tuhan. Termasuk hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama-sama. Bapak Ibu, kita masih terus menggumuli kitab Yakobus, dan saya mengajak kita untuk mengenali sosok yang mungkin agak kontroversial karena berkaitan dengan kehidupannya, tapi kemudian dalam Alkitab mencatat bahwa dia adalah contoh orang yang beriman dan melakukan atau membuktikan iman itu dengan perbuatannya yang benar. Bapak Ibu, mari kita membaca, saya kira bukan sesuatu yang asing bagi kita. Oh, sebetulnya Yakobus 2 ayat 25 dan 26, ya mungkin ada kurang sedikit, minta Bang Dion tambahkan. Yakobus 2 ayat 25 sampai 26. Demikian firman-Nya, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ayat ini sudah pernah saya singgung beberapa waktu yang lalu. Tapi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya, menimbulkan rasa penasaran tersendiri bagi saya, mengapa sosok ini kemudian didampingkan dengan tokoh yang sangat besar pengaruhnya bagi perjalanan umat Tuhan, yaitu Abraham. Tentu bagi kita tidaklah mengalami kesulitan kalau membahas mengenai Abraham. Kita paham panggilannya, kita juga bisa mengenali prinsip-prinsip ketaatan yang sudah menjadi teladan, yang diambil, yang menjadi tindakannya sebagai bukti imannya kepada Allah. Tapi kemudian ada contoh yang bernama Rahab. Kitab Ibrani 11, dia juga tercatat sebagai tokoh atau pahlawan-pahlawan iman. Ini tentu membawa sebuah pertanyaan tersendiri bagi saya, dan mungkin juga bagi Bapak Ibu. Ini orang kan bukan orang baik-baik secara tanda kutip moralnya. Mengapa? Karena Yakobus menjelaskan bahwa dia orang perempuan sundal atau pelacur. Nah, mari kita lihat apa sih sebenarnya yang terjadi kepada sosok ini sehingga dia pantas ada dalam deretan pahlawan-pahlawan iman atau saksi-saksi iman. Sehingga dia pantas ada dalam deretan yang tertulis dalam kitab Yakobus yang berdampingan dengan Abraham sebagai tokoh besar bagi orang Yahudi. Dan tentu kita akan melihat latar belakangnya dari kitab Yosua pasal yang kedua, tentang kisah apa yang sesungguhnya terjadi pada dia dan juga apa yang dia lakukan. Mari kita membuka kitab ini, Yosua pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24, agak panjang tapi mungkin saya tidak akan membacakan keseluruhannya. Bapak Ibu bisa membacanya secara pribadi. Saya membacakan ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-13 saja. Demikian firman Tuhan, pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab.
lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku sesuatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang mereka dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Bapak Ibu, ini sebagian yang saya baca, mungkin bisa dilanjutkan dan mungkin juga kita sudah memahami kisah ini. Nah, dari nats ini saya mengambil satu pokok pikiran besar, bahwa mendengar berita tentang Allah dan mengetahui rancangan Allah itu menuntun kita, menuntun seseorang, menuntun Rahab dalam konteks ini untuk mengambil tindakan yang benar. Bapak sekalian, perdebatan mengenai kisah ini sudah cukup panjang. Saya waktu masih dalam perkuliahan, dalam satu mata kuliah etika, kami juga diajak untuk berdiskusi mengenai kasus ini. Sehingga ada orang yang mengatakan, kan orang ini pelacur, orang ini berbohong, tapi mengapa kemudian masuk ke dalam jajaran saksi-saksi iman? Nah, Bapak sekalian, saya akan mengajak kita untuk menyelidiki mungkin sebahagian kecil dari apa yang terjadi pada kehidupan seorang Rahab ini. Dari pokok pikiran tadi saya memecah menjadi dua pokok penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa mendengar berita tentang Tuhan dan perbuatannya mendatangkan iman yang benar. Sekali lagi, mendengar berita tentang Tuhan dan perbuatannya mendatangkan iman yang benar. Berita Tuhan dan perbuatannya yang membelah laut Teberau. Saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, tentu saja telah membuat berita ini semakin besar, semakin luas, karena itu perbuatan yang di luar sesuatu yang natural. Dan Bapak Ibu, kita juga memahami kisah itu bagaimana laut Teberau itu terbelah dan orang-orang bisa berjalan di atas tanah yang kering. Allah menggunakan hembusan angin
untuk memisahkan laut itu. Kita bisa membaca seluruh rangkaian kisah itu dalam Kejadian pasal 14. Bagaimana Musa dipakai Tuhan untuk mengadakan perbuatan yang besar ini. Sehingga tidak heran ketika berita itu sampai kepada banyak orang, salah satunya juga adalah Rahab sebagai orang Yeriko, orang yang di luar kumpulan orang Israel, tapi bisa mendengar tentang perbuatan Allah yang heran itu. Ditambah lagi bagaimana mereka menumpas ya raja di Sihon dan Og. Kalau kita membaca itu di dalam bagian berikutnya, itu Bilangan 21 ayat 21 sampai 35, kita melihat bagaimana perbuatan Tuhan menyertai rakyat atau bangsa Israel ketika mereka mau melewati tempat-tempat di bawah kekuasaan Raja Sihon dan Og ini. Tapi sekali itu sesuatu yang bagi kita yang membaca mungkin terasa biasa hari ini. Tapi tahukah kita pergumulan memimpin sekumpulan banyak orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, anak-anak, dan juga mungkin binatang ternak yang bersama-sama dengan mereka, melewati berbagai tantangan itu bukanlah perkara yang sederhana. Dan kalau itu dilakukan dengan kekuatan manusia seorang Musa saja, bahkan mungkin dibantu dengan tua-tua Israel pada masa itu, dalam benak kita bisa menangkap tidak mungkin terjadi kemenangan yang hebat, baik itu melewati laut Teberau maupun juga memenangkan peperangan dengan Raja Sihon dan Og. Mereka bukan orang-orang yang terlatih untuk berperang. Mereka sudah dalam penjajahan bangsa Mesir yang cukup lama. Mindset mereka mindset budak, bukan mindset orang yang siap bertarung berperang. Sehingga bagi saya menikmati kisah ini menjadi sesuatu yang sangat berarti ketika ada ucapan dari seorang yang bernama Rahab ini mengatakan bahwa aku atau kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut dan seterusnya. Dan ayat ke-11, ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami. Dan ayat yang ke-11 bagian akhir dia mengatakan bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Pernyataan ini menjadi sangat berarti mengingat pada masa itu ketika seseorang itu mengakui atau mempercayai Allah sebagai sesembahannya. Allah yang dipahami, yang disembah itulah Allah yang berkuasa atas satu teritorial saja. Misalnya dia berkuasa atas daratan, maka Allah yang seperti itu saja yang ada dalam iman mereka. Allah yang berkuasa mungkin lewat berkuasa atas lautan misalnya gitu, maka itu saja yang dia percayai. Jadi satu teritorial saja Allah yang mereka pahami. Allah yang bisa mendatangkan kesuburan, ya itu saja yang mereka bisa tahu, yang mereka bisa percaya Allah mereka. Tetapi pernyataan di dalam ayat yang ke-11 bagian akhir ini menunjukkan bahwa Allahnya orang Israel berbeda dengan Allahnya yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Karena Allahnya orang Israel ternyata berkuasa atas banyak hal, atas alam semesta, atas langit dan bumi. Itu sebuah pernyataan iman dari seorang yang bernama Rahab yang membawa sebuah bagi saya pengertian yang mendasar bahwa orang ini mengenal Allah Israel dengan sangat baik. Walaupun dalam sebuah pencarian saya melihat-lihat beberapa catatan tidak ditemukan sebenarnya siapa yang memberitakan kepada Rahab ini. Ada kemungkinan karena namanya kisah yang akbar, yang besar, yang spektakuler, itu bisa saja dia mendengar dari mulut ke mulut. Sangat mungkin, tapi tidak disampaikan siapa yang menyampaikan kepada Rahab ini. Tapi mungkin kita tidak perlu berfokus kepada siapa yang menyampaikan, yang terbesar adalah dia mendengar berita tentang Tuhan. Dan Tuhan yang dia dengar itu mendatangkan atau melahirkan satu kepercayaan dalam imannya kepada Tuhan yang seperti di dalam catatan ayat yang ke-11 akhir itu. Allahnya Israel adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Bapak sekalian, mendengar berita tentang Tuhan dan perbuatannya tentulah
satu bagian berita yang sangat baik yang akan meneguhkan iman orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya bagi saya penting sekali untuk kita selalu memberikan telinga kita kepada berita tentang kebenaran Tuhan. Karena hanya berita yang bersumber dari kebenaran Tuhan, hanya berita yang menceritakan tentang Tuhan dan perbuatan-perbuatannya lah yang bisa melahirkan atau menghasilkan kekokohan iman dalam diri setiap orang percaya. Itu sebabnya dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17, Rasul Paulus mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran terhadap apa? Terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran Kristus. Ini sebuah ayat yang mendorong kita semua untuk bagaimana memberikan telinga kita yang lebar, yang sungguh-sungguh kepada setiap pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Karena dari situlah seseorang membangun imannya. Kalau hanya mendengar kesaksian demi kesaksian, kesaksian itu sangat beragam. Ya mungkin bisa itu membangun seseorang. Tapi kesaksian apa yang dialami oleh dia belum tentu dialami oleh saya. Itu sangat subjektif. Dan kesaksian tidak bisa dijadikan sebuah doktrin tentu saja. Bahwa menjadi sebuah contoh dari pembuktian tentang kebenaran firman Tuhan, iya. Tapi tentang doktrin tentu saja tidak bisa. Itu sebabnya firman Tuhan menjelaskan kebenaran firman Tuhanlah yang mampu membuat seseorang itu memiliki iman yang benar. Bapak sekalian, beberapa waktu lalu tadi sudah saya siapkan tapi kok saya kelupaan membawa ya. Ada satu audio kecil yang waktu itu disebar oleh salah satu lembaga pelayanan Our Daily Bread. Itu satu audio kotak gitu kecil, isinya itu adalah rekaman kebenaran firman Tuhan. Audio itu kecil hanya sebesar ini, nggak sampai sebesar HP ini, tapi dalam audio itu terekam berbagai macam pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Ada yang isinya renungan-renungan, yang kita tahu kalau Our Daily Bread punya reputasi, punya sebuah catatan bagus tentang isi daripada renungan-renungannya. Tentang juga pembahasan topik-topik teologis, topik-topik kebenaran firman Tuhan. Ketika saya membaca mengapa ini diterbitkan di tengah-tengah era sekarang ini, ada salah satu alasan yang disampaikan adalah bahwa banyak orang yang mungkin tidak sebebas kita untuk mendengarkan atau membaca atau mempelajari firman Allah atau bersekutu bersama-sama. Tapi lewat pendengaran akan firman Tuhan itu telah terbukti banyak orang mengalami kekuatan iman. Telah banyak orang mengalami berkat lewat berita-berita yang disampaikan yang berisi atau bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga terakhir itu di tengah-tengah sekarang ini yang era digital, istilahnya orang gampang saja, ini juga masih bisa digunakan. Dan ada salah satu alasan lagi yang juga disampaikan bahwa orang itu mendengar itu bisa sambil mengerjakan apa kegiatan yang lainnya. Ada beberapa contoh disampaikan bahwa audio itu bisa ditaruh di dapur, dia bisa sambil masak mungkin, ya sambil masak dia bisa sambil dengarkan firman Tuhan. Itu kebiasaan ibu saya dari sejak saya kecil itu. Di tempat kami itu ada pagi-pagi radio, zaman itu masih oke lah ya radio itu, bukan FM, masih AM itu. Pagi-pagi itu disetel sambil masak itu udah ada siaran radio renungan harian itu, santapan harian maaf. Wah itu saya kalau waktu saya mendengar berita itu saya ingat itu, oh iya. Dan ibu saya sering menasehati kami berdasarkan firman Tuhan itu. Beliau bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi hikmatnya lahir dari ketekunannya mendengar firman itu. Hikmatnya lahir saya yakin dari firman yang didengar dan diolah, dihidupi, dan itu melahirkan nasihat-nasihat yang berarti bagi kami. Bapak Ibu yang lain saya yakin juga mengalami hal yang serupa. Tidak ada nasihat yang lebih menggembirakan, meneguhkan,
kecuali nasihat yang bersumber dari firman Tuhan. Bapak sekalian, itulah sebabnya hari ini kita diperdengarkan dengan berbagai macam berita-berita. Kalau kita tidak mendasarkan atau berita itu tidak didasarkan oleh firman Tuhan, yang ada adalah kekacauan demi kekacauan. Hari ini kita sangat sedih mendengarkan sebuah berita yang terus membombardir telinga kita tentang berbagai macam kebobrokan moral dari para oknum-oknum pejabat negeri ini. Kemarin baru saja beberapa waktu lalu terbongkar lagi satu persoalan terkait dengan oknum aparat negara, luar biasa, usia masih muda tapi kekayaannya miliaran rupiah. Sekarang ternyata itu diduga hasil daripada perbuatan jahat. Bagaimana seorang oknum penegak hukum terlibat dalam peredaran narkoba? Bagaimana seorang penegak hukum terlibat dalam praktek-praktek kejahatan? Sesuatu yang sangat kemudian mendatangkan sebuah ketidakpercayaan atau penurunan kepercayaan terhadap instansi itu. Kita menjadi ragu-ragu kalau mau ke aparat itu, wah jangan-jangan nanti kita juga dipermainkan. Jangan-jangan ada orang juga yang memanfaatkan oknum yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadinya. Maka betul sekali pengaruhnya akibat mendengar berita-berita itu, kemudian lahir sebuah sikap dari kita untuk agak antipati dengan instansi itu. Dan sekarang kita tahu perjuangan daripada Kapolri untuk menumbuhkan kembali kepercayaan kepada instansi ini nggak gampang. Kasus FS, kasus lagi Kanjuruhan, kasus lagi baru-baru ini dengan narkoba, sangat berat. Jadi kita diberikan sumber informasi yang melahirkan sebuah perasaan sikap ketidakpastian lagi, mempercayai sepenuhnya kepada instansi ini. Bapak Ibu, betapa kuatnya sumber berita yang disampaikan itu memberi pengaruh kepada yang mendengarnya. Dari situ kita bisa belajar betapa pentingnya mari jadikan kebenaran firman Tuhan, berita tentang Tuhan dan kebenarannya itu menjadi sumber dari setiap apa yang kita dengar, sehingga itu akan melahirkan sebuah sikap perilaku yang benar, karena kita dituntun melalui pemberitaan itu untuk berbuat yang benar. Sekali luar biasanya iman daripada Rahab ini, luar biasanya berita itu mengubah seseorang yang berlatar belakang pelacur, kemudian berubah menjadi seseorang yang mengakui Allah Israel, Allah yang berkuasa, Allah yang benar. Catatan penting bagi kita, mengapa diungkapkan pentingnya keterangan tentang pelacur itu. Itu akan memberikan sebuah pemahaman kepada kita betapa luhurnya anugerah Tuhan itu, yang mampu mengubah kehidupan seseorang yang dalam tanda kutip rusak moral dan juga tidak bermartabat dalam strata sosial masyarakat, menjadi seseorang yang dipakai Tuhan menjadi saksi untuk memberitakan tentang perbuatan Tuhan. Semakin mengakui kebesaran dosanya, seseorang ketika mengalami anugerah Tuhan itu akan semakin mendatangkan syukur yang besar, karena dia tahu kedalaman kasih Tuhan yang mengangkat sedemikian rupa kehidupan yang berdosa kepada kebenaran yang kekal. Terus sekalian, maka perdengarkanlah bagi telinga kita kebenaran itu. Mari kita bangun diri kita untuk mau memberikan waktu yang cukup, waktu yang berkualitas untuk dengar akan kebenaran firman Tuhan, untuk dengar akan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan dan juga kebenarannya, untuk dengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan firman Tuhan itu sangat lengkap, memberitahukan kepada kita tentang apa saja yang berkaitan dengan Tuhan dan kehendak Tuhan. Sehingga pengenalan kita terhadap firman-Nya itu pasti akan melahirkan sebuah perilaku-perilaku yang benar. Itulah yang terjadi ketika di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang
yang menjadi topik saya yang kedua di dalam bagian ini, ketika seseorang sudah mendengarkan firman, mendengarkan kebenaran itu melahirkan satu iman yang benar. Maka yang kedua bagi saya penting untuk kita renungkan bahwa iman yang benar itu menuntun langkah untuk bertindak benar sekalipun berhadapan dengan resiko. Bapak sekalian, ayat yang ke-9 itu adalah rangkaian dari ayat yang ke-10 dan 11. Sebagai akibat orang yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu, lahir satu pengakuan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini. Terus kalian, itu adalah sebuah proses pembelajaran dari yang didengar melahirkan sebuah ungkapan aku tahu, itu melalui sebuah tahapan pengolahan, perenungan pribadi dalam dirinya terhadap firman itu. Sehingga dia tahu tentang rencana Tuhan untuk memberikan negeri itu kepada bangsa Israel. Tentu Bapak sekalian, kita memahami bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel akan memimpin kepada Yosua, akan memimpin daerah-daerah yang dilewati. Kalau kita baca pasal 1, janji Tuhan ketika Yosua mulai menerima tampuk kepemimpinan dari Musa, setelah Musa mati, itu ada janji Tuhan bahwa dia akan memberikan setiap jengkal tanah yang diinjak oleh Yosua. Tentu saja pasal ini juga dikenali oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Dan herannya, ya, Rahab juga mengetahui akan hal itu. Sehingga kedatangan orang Israel, 2 pengintai itu dipahami oleh dia bahwa ini artinya daerah itu dilewati, artinya daerah itu juga akan diberikan oleh Allah bagi bangsa Israel. Bukankah pengalaman-pengalaman sebelumnya sudah demikian terjadi? Sihon dan Og itu yang dia pahami, yang dia ketahui itu juga diberikan lokasi itu, tanah itu. Meskipun harus ada peperangan di dalamnya. Tapi kemenangan Tuhan berikan bagi bangsa ini. Nah Bapak sekalian, aku tahu itu adalah sebuah hasil daripada apa yang didengar dan diolah, direnungkan, dicamkan dalam dirinya, didalami tentang hal itu. Kalau ada istilah dalam teologis itu, dikunyah ulang, memamah biak. Jadi setiap kebenaran firman Tuhan yang didengar, apakah yang dipahami dari orang yang menyampaikan atau mungkin hasil dari perenungannya pribadi, itu kemudian direnungkan, dicerna ulang, diselidiki, ya diletakkan sebagai satu hal yang ingin diketahui lebih lagi. Dan sebuah upaya yang sedemikian serius untuk mengenal kebenaran, pasti Tuhan bukakan kebenaran itu. Tidak mungkin Tuhan tidak membukakan kebenaran itu. Karena kebenaran itu diperuntukkan untuk umatnya, sehingga umatnya berperilaku benar. Makanya Bapak sekalian, kok bisa Rahab sampai kepada kata-kata aku tahu? Karena hasil daripada apa yang sudah didengar itu kemudian digumuli dan kemudian disikapi terkait dengan apa yang direncana Tuhan bagi Yeriko. Dikatakan bahwa Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Bapak sekalian, di saat itulah kemudian kita bertanya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Rahab ini tergolong perbuatan yang kemudian ada orang mungkin mengatakan tidak tepat. Tapi bagi saya melihat, saya terus terang tidak hanya berpendapat pribadi, saya juga melihat beberapa uraian atau ungkapan atau penelitian terhadap kasus ini. Dan orang-orang banyak yang mengatakan memang pro kontra. Tapi saya sepakat dengan orang yang mengatakan bahwa tindakan yang dibuat oleh Rahab itu adalah tindakan yang benar. Dari hasil apa? Hasil tentang pergumulannya mengenal Allah yang benar. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini agak kontroversi karena orang mengatakan kok bohong, kok mengatakan gak sejujurnya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah catatan penting bagi kita semua bahwa orang yang memang tidak tahu kebenaran atau orang yang tidak mau tahu kebenaran diberitahu tentang kebenaran pun dia belum tentu berbuat benar. Jadi kalau kita melihat Yeriko,
Catatan yang tertulis adalah Yeriko kota yang durhaka, yang menentang Allah. Sehingga bagi kelompok orang yang menentang Allah, diberitahukan tentang hal yang benar sekalipun, hasilnya adalah menentang pada Allah. Saya pernah berdiskusi tentang hal ini. Tetapi ketika saya renungkan pilihan yang diambil oleh Rahab dengan mengatakan seperti itulah pilihan yang tepat. Nah, sekarang kalau orang sudah tidak suka, ya, ini dalam contoh sehari-hari ya, orang kalau udah tidak suka, mau diberitahukan tentang hal yang benar dari orang yang tidak dia sukai itu, tidak akan membuat dia menjadi suka. Ya kadang-kadang justru malah membuat dia makin jengkel. Orang yang tidak saya suka ada yang benar ternyata. Maunya kalau ada orang yang tidak saya sukai ya di mata saya perbuatannya salah terus gitu. Nah saya menganalogikan seperti itu. Jadi kalau orang sudah tidak suka kebenaran, tidak suka dengan Allah Israel, mau diberitahukan tentang hal yang benar tentang Allah Israel pun tidak akan mempengaruhi kehidupannya. Itu sebabnya bagi saya tindakan Rahab itu beresiko, iya pasti beresiko. Kenapa? Karena mungkin kalau dia akan ketahuan, dia pasti akan dihabisi. Tapi itulah pilihan yang benar dari hasil imannya terhadap Allah yang benar. Sekalipun mengalami resiko, dia ambil pilihan itu. Bapak Ibu, ini sebuah pelajaran berharga bagi saya dan juga bagi kita semuanya. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan-pilihan, kadang-kadang kita bingung mau mengambil pilihan yang mana. Sebabnya selalu kita dinasihatkan atau dituntun untuk berdoa terlebih dahulu. Mengapa? Karena dalam doa itulah kita kemudian mengenal bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Dalam doa itulah kemudian kita juga mengerti apa yang sudah Tuhan firmankan lewat bagian firman Tuhan. Dan dari doa dan perenungan itulah kemudian bisa menuntun kita mengambil langkah yang tepat. Sesuatu langkah yang tepat yang sesuai dengan kebenaran itu kadang-kadang berbenturan dengan nilai-nilai yang terkandung di luar kebenaran firman Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi, pada titik itu kita harus mengambil pilihan, maka pilihlah yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, meskipun itu berhadapan dengan resiko-resiko. Ini tantangan, ini persoalan yang dihadapi. Iman kita kadang-kadang menuntun kita, men-challenge kita sedemikian rupa mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Percakapan dalam ayat yang ketiga sampai 6 itu telah menimbulkan banyak kontroversi. Tapi saya tidak akan mau masuk dalam kontroversi itu. Tapi saya ingin melihat mengapa Rahab mengambil pilihan itu, mengatakan itu. Karena ternyata itu adalah sebuah hasil dari pergumulan tentang rencana Allah menyerahkan Yeriko itu. Karena Yeriko adalah tempat yang memang dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa itu dimiliki. Sehingga ketika dia mengetahui rancangan Allah, dia ikut kepada rancangan Allah itu daripada mengikuti keinginannya sendiri. Bapak sekalian, ada satu istilah dalam firman Tuhan yang mengatakan dalam satu bagian, jangan pernah memberikan mutiara kepada babi. Ya. Jadi kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada orang-orang yang memang menentang kebenaran itu sia-sia. Dalam dirinya sudah tidak akan bisa mengalami keterbukaan terhadap kebenaran itu. Sehingga Rahab mengambil sebuah pilihan yang sangat baik. Dia ikut rencana Tuhan karena dia tahu akan apa yang terjadi. Dia ikut rancangan Tuhan karena dia mengenal Tuhan. Dia ikut rancangan Tuhan karena dia tidak mungkin melawan Allah yang benar. Allah yang berkuasa atas langit dan juga bumi. Bapak sekalian, dua hal ini mendorong kita semua. Mendengar akan kebenaran firman Tuhan akan menghadirkan iman yang benar. Iman yang benar akan menghadirkan tindakan yang benar. Di antara pilihan-pilihan yang sulit, firman Tuhan itu pasti menuntun seseorang untuk mengambil perilaku atau tindakan yang tepat. Saya mengutip satu bagian dari seorang penulis yang bernama Warren Wiersbe.
Dia mengatakan bahwa iman sejati adalah iman yang dinamis, yang pikirannya mengenal kebenaran, hatinya digerakkan oleh kebenaran, dan kehendaknya bertindak atas kebenaran itu. Saya juga mengambil satu kutipan dari Matthew Henry, seorang penafsir yang banyak diikuti uraian-uraian tafsirannya kepada firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa ketika dosa yang begitu besar itu diampuni, ia harus lebih mengingini kemuliaan Allah dan kebaikan bagi umatnya daripada perlindungan bagi dirinya sendiri. Rahab sudah membuktikan pilihannya menghadapi berbagai macam resiko yang besar. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh berkat Tuhan, dia juga terlindung dari pemusnahan kota Yeriko. Berkat bagi orang yang mengambil tindakan yang tepat dari hasil imannya yang benar itu juga tidaklah sia-sia. Tuhan mengerti, Tuhan mengenali, dan Tuhan memberikan berkat-Nya. Sehingga mari jangan ragu untuk mengambil tindakan yang benar di antara pilihan-pilihan yang sulit sekalipun. Karena juga Tuhan menyertai pilihan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini mengerti sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kedangkalan kami untuk mengenali kedalaman firman-Mu Tuhan. Tapi sebatas yang Engkau bukakan hari ini menolong kami untuk mengerti mengapa Rahab mengambil pilihan yang benar di tengah-tengah keadaan yang sulit pada saat itu. Ternyata itulah hasil daripada imannya kepada Engkau. Dan iman itu menuntun kepada perilakunya. Tuhan pimpin setiap kami, agar kami pun sebagai orang-orang yang beriman kepada Engkau, kami juga mendengarkan atau memberikan telinga kami terhadap kebenaran yang Engkau sampaikan. Dan kebenaran itu menjadi bahagian yang kami hidupi untuk kami ekspresikan dalam tindakan-tindakan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Dan kami berterima kasih karena Tuhan setia mengajar kami agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang seperti yang Engkau kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Tuhan untuk kebenaran firman yang kami pelajari bersama hari ini. Kami mau berdoa sebelum berpisah untuk beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun. Bersyukur bersama dengan Pak Donald yang sudah Tuhan tambahkan usia. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupannya, untuk keluarganya. Tuhan menyertai. Kami juga mau berdoa bersama dengan Ibu Yesi yang juga Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Kami bersyukur dan kami mendoakan supaya Ibu Yesi juga diberikan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Tuhan menolong berbagai kendala yang terkait dengan kesehatannya. Tuhan memberkati supaya dari waktu ke waktu ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Berkati kesehatannya, berkati keluarga, berkati pelayanannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini dan kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Berkati perjalanan kami dan lindungi kami hingga kami tiba di tempat tujuan dengan keadaan yang baik. Kami juga mau berdoa untuk rencana kegiatan sebentar siang ini, baik rapat-rapat yang akan dilakukan, persiapan-persiapan Natal, dan sebagainya. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan, sehingga itu pun bisa dijalankan dengan lancar. Inilah doa syukur kami Tuhan, kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak sekalian, mari kita berdiri. Saya mengajak kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan di dalam Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan, penghiburan, penyertaan, peneguhan demi peneguhan dari Allah Roh Kudus menaungi kita semua dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Ibadah kita selesai.